Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Sholihin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Sholihin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada majelisnya beliau naik kepada mimbarnya. Ketika beliau naik pada tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian beliau naik lagi pada tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Kemudian beliau naik ke tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Maka para sahabat yang berada di majelis tersebut bertanya-tanya. Dan salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak mendengar apapun darimu kecuali engkau mengucapkan amin ketika engkau menaiki tangga 1, 2, dan 3. Maka apa yang telah engkau aminkan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Maka ketahuilah, tatkala aku akan naik ke mimbarku, pada saat aku akan naik di tangga pertama, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang. Kemudian malaikat Jibril berdoa. Malaikat Jibril mengucapkan, syaqiyun, celaka, merugi, abadun adraka Ramadan fangsalaqa minhu walam yaghfir lahu. Celaka, yaitu orang-orang yang ia mendapati bulan Ramadan, ia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bisa menghirup udara Ramadan, tapi setelah Ramadan lalui, setelah Ramadan selesai, orang tersebut tidak mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seakan-akan orang tersebut memakai baju yang kotor, yang bau, yang lucek, kemudian ia masukkan ke dalam mesin cuci, diberi sabun yang paling wangi, yang paling bagus, dicuci selama 1 bulan penuh. Keluar pakaian tersebut masih berupa pakaian yang kotor, pakaian yang lucek, pakaian yang bau. Maka itulah ibarat seseorang yang celaka, yang mendapati bulan Ramadan, dia tidak memanfaatkan bulan tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh kepadanya, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari Ramadan, Ramadan telah usai, orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah,
Maka ketahuilah, sebenarnya goal dari Ramadan bukan banyaknya Al-Quran yang kita baca, bukan istiqomahnya kita untuk sholat bertaraweh, bukan banyaknya kita beramal di bulan Ramadan, bukan. Gaul atau finishnya Ramadan adalah ketika kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga yang kedua di mimbarnya, Jibril alaihi salatu wasallam mengucapkan, berdoa, saqiyun abadun adaraka biwalidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka, rugi, menderita, yaitu orang-orang yang bisa menjumpai orang tuanya atau salah satu di antaranya, mereka sudah sepuh, sudah tua, tapi ia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini harus tahu bahwa ada kewajiban anak kepada orang tuanya, terlebih ketika orang tuanya tersebut sudah sepuh, sudah tua, maka kewajiban anak adalah menemaninya. Kewajiban anak adalah menjaganya. Kewajiban anak adalah merawatnya. Bukan justru malah ditinggalkannya. Orang tua ditinggal di rumah sendirian, tak ada yang menemani. Orang tua tidak dirawat, orang tua tidak dijaga. Maka ketahuilah jemaah, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak firman-Nya selalu menyandingkan hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Itulah gambaran betapa agungnya perintah untuk berbuat baik kepada orang tua kita, terlebih orang tua kita yang sudah sepuh atau hanya tinggal sendirian. Kita harus menjaga, merawat, dan menemaninya. Orang tua adalah surga yang paling mulia, surga yang paling dekat dengan kita, jemaah. Ada seorang ulama, ketika ibunya meninggal, ketika beliau mengantarkan jenazah ibunya, beliau menangis. Seorang ulama, seorang alim, harusnya beliau sabar dengan musibah yang ia lalui. Maka orang-orang di sekelilingnya bertanya, wahai ulama, mengapa engkau menangisi jenazah ibumu sampai sekarang? Maka ulama tersebut mengatakan, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan Allah telah menutup salah satu dari pintu surgaku. Itulah gambaran betapa agungnya perintah untuk berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai kita justru meninggalkannya. Jangan sampai kita justru menambah beban orang tua kita. Dulu orang tua kita sudah merawat kita sejak kecil sampai dewasa. Kemudian setelah beliau tua, kita tinggali anak-anak kita, suruh ngomong, suruh merawat anak-anak kita. Sungguh kasihan orang tua kita, sudah sepuh waktunya untuk kita temani, untuk kita rawat, untuk kita jaga, dan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW naik pada tangga yang ketiga, Jibril alaihi salatu wassalam berucap atau berdoa, syakiyun, celaka, abdun dzukirta indahu walam yusallu alaika. Celaka orang-orang yang apabila disebutkan namamu sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjawab salam, tidak menjawab sholawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam.
Maka salah satu kewajiban kita ketika ada seseorang mengucapkan sholawat kepada Nabi adalah kita menjawab salam tersebut. Shallu alaihi wasallam, shallu alaihi. Itulah 3 ucapan Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang agung, dan doa tersebut diaminkan oleh manusia terbaik, manusia sebagai contoh teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita bisa terhindar daripada 3 perkara tersebut, akhirnya kita bisa meraih keridhaan Allah, meraih jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.